sebagai kafir, apa yang dilakukan oleh Jenderal Napoleon, itu saya sangat setuju. Karena apa? Tidak seorang pun berhak menghina agama orang lain. Jika memang kau tidak meyakini agama orang lain, maka jangan kau hina, jangan kau caci maki, jangan kau jelek-jelekkan. Kalau kau menjelek-jelekkan itu, kau sama saja menyatakan menabuh genderang perang. Dan bangsa kita sudah pernah trauma atas konflik-konflik yang berbasis agama seperti di Poso dan Ambon. Maka dari itu, apa yang dilakukan Jenderal Napoleon itu benar-benar menegakkan Pancasila, benar-benar mendorong, menjunjung tinggi nilai-nilai ketoleransian. Dari awal saya bilang bahwa semua itu tidak benar yang dilakukan, yang dikatakan KC, dan terbukti sudah 2 kali sidang dia tidak hadir. Kenapa? Takut dong. Baik, sidang dalam perkara nomor 208 PD 2022 PN Jakarta Selatan, terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, sehat ya? Baik, pada persidangan hari ini, oleh karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir, hubungan dengan adanya kepentingan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, saya selaku Hakim anggota 1 untuk menunda persidangan. Sebelum kami tunda, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari JPU? Cukup? Terima kasih, Mulia. Terkait dengan penundaan ini, sebelumnya kami juga sudah menyampaikan kepada salah satu pengacara dari penasihat hukum terdakwa, yaitu pengacara Herman Umar, yang saya nyatakan bahwa pada hari ini akan ditunda sidang, tetapi beliau izinnya kepada Bapak itu juga. Jadi setidaknya dengan mewakili 1 orang itu dapat disampaikan kepada tim pengacara yang lain. Terima kasih. Begitu ya. Baik. Dari tim penasihat hukum, terima kasih Yang Mulia. Sebagaimana disampaikan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum, informasi itu sudah disampaikan kepada salah satu tim penasihat hukum, yaitu rekan kami Herman Umar, dan rekan Umar sudah memberitahukan kepada kami, ya, tapi kami belum sempat menginformasikan kepada terdakwa karena untuk ke Cipinang agak mengalami kesulitan sekarang. Terima kasih Yang Mulia. demikian ya, saudara terdakwa. Mungkin karena keterbatasan dan waktunya ini memang sangat mendadak. Jadi pada saat persidangan hari Selasa, lalu Ketua Majelis menyampaikan ada kepentingan yang mendadak. Dan sudah disampaikan juga benar apa yang disampaikan oleh dari Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, pada akhirnya tentunya ini semuanya ya bukan kesalahan dari Jaksa Penuntut Umum, tapi keterbatasan dari majelis ini dengan segala kesibukannya. Bisa dimaklumi saudara terdakwa. Baik ya. Baik, untuk persidangan selanjutnya akan dibuka kembali di 1 minggu yang akan datang, hari Kamis, masih dengan acara yang sama. Cukup? Sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal Yang Mulia. Silakan. Silakan. Harus melihat kesehatan Muhammad Kosman, karena sampai saat ini pun JPU belum menerima balasan penangkapan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat terkait dengan surat kami sebelumnya. Untuk opsi saksi yang lain, tim JPU manggil untuk anggota kepolisian yang
Dari kepolisian. Kepolisian. Mungkin bisa disebut namanya agar supaya Ada 3 orang. Asep Sigit yang pertama, yang kedua Wandoyo, yang ketiga Satrio. Tetapi untuk yang ketiga, karena Satrio ini sedang mengikuti setupak, jadi kami belum memastikan juga balasan dari tim penyidik untuk kepastiannya. baik. Terima kasih penuntut umum. Demikian saudara terdakwa sudah jelas ada 3 orang yang rencana akan dihadirkan di samping terdakwa MKC. Namun saksi yang ketiga ini dimungkinkan karena masih ikut pendidikan. Mungkin dari tim penasihat hukum. Ya, apa yang kita sampaikan terima kasih jaksa penuntut umum, tapi yang paling utama itu adalah kita mengharapkan tetap kehadiran Muhammad Piki. Ini adalah saksi korban saksi korban. Baik, terima kasih pada terdakwa juga penasihat hukum. Tentunya kita semuanya sudah menyadari dari jaksa penuntut umum juga sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin karena memang terkendala dengan formalitas dari pengadilan tinggi juga ya keadaan yang demikian, namun kami yakin dari penuntut umum akan melakukan upaya agar supaya persidangan ini sesuai dengan yang diharapkan, baik itu penasihat hukum dari terdakwa maupun masyarakat. Ya. Karena ini perkara ini menarik perhatian bahkan mungkin seluruh Nusantara ini akan menyaksikan. Baik, demikian sudah cukup ya. Jadi kita tunda pada hari Kamis yang akan datang, masih jalan agenda yang bersama. Sidang ditutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pejuang-pejuang rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita bersamai pejuang kita, Bang Napoleon, dan mohon doa restunya. Semoga kasus yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dapat dipersidangkan secara jujur, benar, dan adil. Karena yang dilakukan oleh beliau sebagai semangatnya sebagai bayangkari negara adalah dalam rangka menjaga nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini beliau berharap jangan sampai ada lagi antar warga negara saling menghina ajaran masing-masing. Silakan kita bebas di Indonesia ini untuk memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Begitu pula pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ajaran masing-masing. Tidak usah saling menghina ajaran antar sesama. Karena itu mampu akan memicu nanti persoalan-persoalan sara negeri ini. Beliau menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dan ini juga menjaga nilai-nilai persatuan Indonesia dalam nilai Pancasila itu. Maka dari itu mohon kepada rejim yang berkuasa hari ini sudah hentikan semua politisasi atas kasus TV Ring ini. Tidak perlu dipersidangkan sebenarnya. Karena si Kece juga sudah minta maaf sebelumnya. Gitu loh. Jangan mengada-ngada lah. Rakyat sudah capek menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di setiap pengadilan-pengadilan. Di negeri ini sudah terlalu banyak ketidakadilan. Jangan sampai rakyat marah, tumpah ruah turun ke jalan menuntut keadilan dan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat fundamental. Dan ini semua akibat kelakuan rejim ini yang tidak mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini, ini sekedar hanya dukungan moral saja bagi untuk Bapak Napoleon. Keadilan harus didapat bagaimanapun caranya. Terutama apabila ada yang menghina agama kami, walaupun jauh di sana akan kami kejar. Itu saja. Keadilan harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita datang kemari untuk memberi dukungan moral kepada Bang Napoleon. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Bang Napoleon itu sangat baik. Dan sebagai kafir, saya berterima kasih atas Bang Napoleon untuk membendung konflik-konflik agama. Kita punya pengalaman masa lalu, di mana kejadian Poso dan Ambon menjadi catatan kelam bagi bangsa kita. Dan kita sebagai akal sehat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Bang Napoleon. Yang dilakukan Bang Napoleon untuk membendung konflik-konflik yang berbasis sara dan agama. Maka dari itu, sudahilah politisasi ini. Dan kita mendesak kepada penguasa, rejim siapapun kau yang berkuasa, sudahilah politisasi atas nama agama, sudahilah politisasi atas nama sara. Kami dengan akal sehat mendukung Bang Napoleon dan mendesak Jokowi mundur. Hidup rakyat.
Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Dari Bapak. Baiklah, dimohon masyarakat publik jangan terpancing atau tertutup dengan isu-isu yang lebih dikedepankan kemukakan saat-saat terakhir ini. Bahwa segala sesuatu termasuk tindakan saya terhadap KC itu ada alasannya. Jangan sampai isu atau kejadian yang sebetulnya terjadi penodaan agama itu tertutup dengan pemberitaan yang 2-3 hari ini beredar yang selama ini dilakukan oleh orang-orang pendukung KC. Ya. Dari awal saya bilang bahwa semua itu tidak benar yang dilakukan yang dikatakan KC, dan terbukti sudah 2 kali sidang dia tidak hadir. Kenapa? Takut dong. Tidak hadirnya KC justru menguntungkan saya, Pak. Ya. Berarti KC sendiri tidak siap menghadapi ini yang sebenarnya. Justru isu seolah-olah saya kejam sebagai anggota Polri melakukan tindakan seperti itu. Benar tadi kawan-kawan menyatakan, ini bukan hanya masalah pembelaan agama dan akidah, ini merusak persatuan kesatuan bangsa. Yes. Menodai Ya. Pancasila. Ya, itu yang paling benar. Ya. Oke. Kuasa hukum, Bu Kurni. Nah, Bu Eli silakanlah. Kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa lagi ya. Saya sekali-sekali ketemu terus dengan ARM ini. Oke, saya ingin mengatakan begini ya sebagai kuasa hukum daripada Bapak Napoleon Bonaparte yang kita cintai ya. Karena saya beralasan untuk menjadi pendamping dan pembela beliau juga ada alasannya. Sebenarnya kalau kita bicara bukan konstitusi ya, atau di luar konstitusi dalam agama Islam khususnya, seorang penista agama itu halal darahnya. Tapi kami nggak boleh bicara begitu ya kan, karena kami adalah pengawal hukum itu sendiri. Nah, yang ingin kami katakan ini kan jelas-jelas isu sara dalam kental sekali dalam kasus tersebut ya. Kami berharap dengan suatu proses hukum yang akan kami jalankan ke depan dengan fakta-fakta yang ada, kasus ini hendaknya disudahi saja. Of course dengan keahlian dan keilmuan daripada seorang pengacara ya. Kita lihat sudah 2 kali persidangan tidak ada ya KC, sedangkan beliau adalah katanya korban kan, dan itu harus menuntaskan semua keterangan-keterangan dia. Hukum itu sendiri sebenarnya tidak boleh merugikan siapapun. Even itu adalah terdakwa ya. Bahkan tidak boleh menyalahkan seseorang, bahkan harus melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum mereka kan begitu. Jadi saya kira begitu saja. Mari saya mengajak bangsa Indonesia ya. Ruh nasionalisme di dalam diri seseorang, ruh pembelaan kepada agamanya itu jangan dikriminalisasi gitu. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tambahin? Tambahlah sedikit. Sesuai yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan semua, kami sangat menuntut keadilan, minta hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi, semoga membuka pintu hatinya bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan apalagi ini masalah sara. Ingat Pak Hakim, lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini masalah penegakan hukum dan akidah. Ingat, ini masalah penegakan hukum dan akidah. Akidah dan agama yang dizolim wajar terpancing emosi. Ini manusiawi sekali. Tolong, sekali lagi kami minta kepada penegak hukum berlaku adil. Terima kasih. Bang, gimana tanggapannya tentang sidang hari ini, Bang, yang ditunda? Tanggapan kita hari ini kita menganggap bahwa Jenderal Napoleon ini tidak harus diperiksa, tidak harus dipenjara, tidak harus dihukum. Karena apa? Karena dia membela agama. Justru Jenderal Napoleon ini menjalankan toleransi bagi orang-orang yang anti toleran. Kalau menurut gua sih apa yang dilakukan Jenderal Napoleon ini justru merawat kebinekaan. Karena negara kita pernah trauma pasca kejadian konflik yang berbasis agama seperti di Poso dan di Ambon. Nah, apa yang dilakukan Jenderal Napoleon ini justru meredam konflik itu. Jika tidak dia melakukan seperti itu, bisa jadi KC di luar langsung ditampung. Bisa jadi umat akan marah. Maka kita hadir kemari untuk memberi dukungan moral kepada Jenderal Napoleon. Dan kita mendesak Jenderal Napoleon ini harus dibebaskan murni. Karena dia tidak layak sehari pun di penjara atas kasus yang menimpa si KC. Maka dari itu sudahilah dagelan-dagelan yang justru memperburuk akal sehat kita. Maka
kita mendesak kepada majelis hakim agar berlakulah dengan nuranimu untuk membebaskan secara murni Jenderal Napoleon. Karena bagi kita Jenderal Napoleon itu tidak bersalah. Tapi bagi kita Jenderal Napoleon itu adalah pahlawan yang melindungi toleransi, yang merawat kebinekaan, yang menjaga Pancasila dari orang-orang yang melakukan penghinaan, dari orang-orang yang mencoba memecah belah keberagaman ini, dari orang-orang yang jelas-jelas menginjak-injak Pancasila. Dan saya pribadi mengatakan, hidup Jenderal Napoleon, dan saya akan mendukung terus apa yang dilakukan Jenderal Napoleon. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, kali ini kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersolidaritas menghadiri sidang perkara Bapak Napoleon. Menurut kita, setelah mencermati dan mendapatkan informasi dari tim kuasa hukum maupun di media sosial bahwa Bapak Napoleon ini jelas sekali menjalankan tugas fungsinya sebagai bayangkari negara dalam rangka menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menjaga tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia itu memaki-maki agama lain. Tidak boleh. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia, pecah belah karena agama. Tidak boleh menghina. Dalam Islam juga jelas di situ. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan Anda menjalankan ajaran agama kalian masing-masing, tetapi tidak boleh saling menghina antar beragama. Kita miris. Dan Bang Jenderal Napoleon ini juga setelah melaksanakan nilai-nilai Pancasila juga merawat persatuan Indonesia. Kalau tidak ada Bapak Napoleon ini memberikan peringatan keras kepada Kece, si Kece itu menurut saya nggak kece, ya kan? Nggak kece, asli norak. Ngapain maki-maki agama orang lain gitu loh, ya kan? Itu menurutku bukan. Yang ini tipiring udah selesai. Kita dengar kemarin katanya, saya baca juga kok di media sosial kalau Bapak Kece itu sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf, ya artinya kan sudah selesai dong. Tidak perlu lagi ada proses persidangan. Mengedepankan musyawarah kok dipersidangkan. Jadi menurutku kasus Napoleon ini terlalu bernuansa politik, terlalu dipolitisasi, entah maksud dan tujuannya apa. Tetapi yang jelasnya bahwa pribadi Pak Napoleon ini jelas sudah sangat dirugikan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Harusnya kita semua rakyat Indonesia mendukung. Karena beliau ini menjaga nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Bayangkan kemarin, kalau ini Pak Kece dilepas di luar, ini bisa kayak Ade Armando nih kasusnya. Bisa lebih parah, Pak. Bisa lebih parah, gitu loh. Jadi dia sebagai bayangkari negara, ya kan, itu sudah menjalankan tugas fungsinya, gitu loh, dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Juga dalam hal ini menjaga nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, gitu loh, agar rakyat merasakan keadilan. Walaupun hari ini rejim ini sudah membuktikan berkali-kali banyak kebijakannya yang sama sekali tidak bernilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Justru kebijakan-kebijakan rejim kali ini menggunakan semua infrastruktur pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk memberikan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, tetap semangat. Mari kita dukung perjuangan Bapak Napoleon, dan kita dukung juga persidangan beliau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setiap hari Selasa dan Kamis. Nanti akan diumumkan oleh kuasa hukumnya. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bung Niko. Sebagai kafir, apa yang dilakukan oleh Jenderal Napoleon itu saya sangat setuju. Karena apa? Tidak seorang pun berhak menghina agama orang lain. Jika memang kau tidak meyakini agama orang lain, maka jangan kau hina, jangan kau caci maki, jangan kau jelek-jelekkan. Kalau kau menjelek-jelekkan itu, kau sama saja menyatakan menabuh genderang perang. Dan bangsa kita sudah pernah trauma atas konflik-konflik yang berbasis agama seperti di Poso dan Ambon. Maka dari itu, apa yang dilakukan Jenderal Napoleon itu benar-benar menegakkan Pancasila, benar-benar mendorong, menjunjung tinggi nilai-nilai ketoleransian. Justru yang saya dengar, Jenderal Napoleon menyelamatkan Kece di dalam sana dengan caranya sendiri. Tapi hari ini yang kita lihat, dia dipersidangkan, dia dipersalahkan atas tindakannya. Halo,
mulailah kita melek. Mulailah seluruh rakyat Indonesia untuk melek bahwasannya keadilan harus ditegakkan. Bahwasannya toleransi harus kita rawat. Jangan lagi kita biarkan manusia-manusia brengsek, manusia-manusia jahanam yang ingin memecah belah konstelasi, yang ingin memecah belah persatuan rakyat. Maka dari itu, jika saya berada di dalam, bukan cuma itu yang saya lakukan terhadap Kece. Bisa jadi pecah kepalanya, aku bikin kakinya, aku patahkan. Itu yang akan kulakukan ketika agamaku dihina. Tapi Jenderal Napoleon justru merawat itu semua. Merawat, memasang badannya untuk bertindak melindungi Kece. Itu di dalam sana memang banyak tahanan, banyak pelaku-pelaku kriminal. Tapi ketika agamanya dihina, maka yang di dalam sana pun akan keluar dengan keberingasannya untuk menindak. Tapi Napoleon justru menyelamatkan Kece yang kita lihat. Jadi sudahlah dagelan-dagelan ini. Suntikanlah muatan-muatan politik di balik kasus ini. Karena ini tipiring. Jika ini tipiring maka sudah selayaknya Napoleon itu tidak ditahan. Maka dari itu, kepada rejim yang anti rakyat miskin, rejim yang pro modal, rejim yang benar-benar menjadi jongos dan budak oligarki, hentikan dagelan ini. Dan kami mendesak Jokowi harus mundur.